National Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Kelaparan menjadi salah satu isu yang masih menghantui Indonesia. Sepanjang 2016 sampai 2018 masih ada 22 juta penduduk Indonesia yang mengalami kelaparan kronis. Dan laporan Global Hunger Index 2019 menyebutkan skor Indonesia ada di angka 20,1. Kita mungkin tidak menyadari banyak sekali makanan berlebih dan kadang terbuang percuma karena tidak dikonsumsi. Jumlahnya mencapai ratusan kilogram per kapita per tahun. Sangat disayangkan karena sebagian dari makanan berlebih tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Iya, selamat pagi. Nama saya Gendis Aisyah Titi Irawan. Saat ini menjabat sebagai co-founder dan ketua dari Food Bank Bandung. Awal mendirikan itu sudah sejak lama, pas waktu masih mahasiswa seperti teman-teman gitu. Tapi dulu belum kepikiran mau bikin food bank. Dulu ke concern terhadap kayak permasalahan sosial. Dulu kan saya dari teknik lingkungan ITB, jadi sering wawancara kayak pemulung, petugas sampah, dan tahu banget gitu mereka tuh hidupnya tidak semudah itu. Kayak makan 3 kali sehari pun sebenarnya sulit. Nah saat itu tuh mikir, aduh saya bisa bantu apa gitu. Saat itu belum kepikiran bikin food bank. Nah akhirnya setelah lulus terus kerja selama beberapa tahun, akhirnya dapat kesempatan buat beasiswa sekolah S2 ke Belanda. Jadi saya sama suami kurang lebih 6 tahun tinggal di Belanda, dan akhirnya ketemu yang namanya Food Bank gitu. Jadi ada sebuah organisasi yang memang mengumpulkan makanan surplus untuk dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah pada saat itu langsung ingat ke Indonesia gitu, kayaknya Food Bank kalau misalnya dibikin di Indonesia, khususnya kota Bandung, karena saya lahir dan besar di kota Bandung gitu, kayaknya bisa gitu. Nah akhirnya setelah mempelajari konsep food bank selama kurang lebih 3 tahun di Belanda, akhirnya 2020 saya pulang sama suami ke Bandung, akhirnya bikinlah Food Bank Bandung. Jadi pas awal dibikinnya Food Bank Bandung, kita screening dulu. Di kota Bandung kan banyak banget ya orang-orang yang membutuhkan gitu, ada lebih dari 100.000 orang. Tapi karena kapasitas kita masih kecil juga, jadi kita belum bisa serve semua orang yang membutuhkan. Jadi kita screening, menentukan prioritas terlebih dahulu. Akhirnya kita menyasar pada anak-anak yang kurang mampu. Jadi kita memberikan ke warga yang tidak mampu, yang rawan stunting atau rawan gizi buruk. Kalau food bank itu kita kerjasama sama kurang lebih seluruh aktor yang ada di food supply chain. Jadi mulai dari petani sampai konsumen pun kita kerjasama. Jadi waktu dulu itu pas waktu COVID banyak panen surplus yang nggak bisa didistribusikan, akhirnya diserap sama Food Bank Bandung. Nah kalau sekarang yang rutin itu ada dari industri, jadi dari produk susu bubuk, Nutrifood. Kemudian kita juga kerjasama sama 4 hotel di kota Bandung, ada Sheraton, ada Four Points, ada Courtyard, dan Moxy. Itu yang rutin. Dan kalau misalnya ada kayak produk-produk surplus lainnya, biasanya itu ada cuma sekali atau 2 kali juga kita menerima gitu. Jadi yang nggak rutin pun ada gitu. Dan dari masyarakat pun ada namanya food drive. Jadi kalau misalnya ada event tertentu kayak kemarin Bandung Food Rescue, jadi kita ngajakin masyarakat yang punya makanan surplus di sekolah atau di beberapa titik itu bisa ngedrop makanan surplusnya di Food Bank Bandung. Jadi waktu di Belanda, kita ngobrol sama co-founder Food Bank yang di Belanda, terus kita ceritain bahwa kita pengen set up food bank di Indonesia. Jadi kita mengadakan fundraising activities, jadi kayak misalnya bentuknya gala dinner. Jadi masyarakat di Wageningen di kota Belanda itu pengen support kita, mereka kasih donasi. Para pelajar di Wageningen, pelajar Indonesia di sana juga kontribusi juga gitu. Jadi dari hasil fundraising itulah akhirnya kita bisa set up food bank di Bandung gitu. Nah untuk kegiatan operasionalnya sehari-hari juga banyak juga nih yang nggak bisa bantu dengan makanan atau tenaga, bisa pakai donasi.
Foodbank membantu mengurangi pemborosan makanan dengan mendaur ulang dan mendistribusikannya ke masyarakat yang membutuhkan. Mereka tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan sosial untuk mengatasi kelaparan, mendukung keberlanjutan, dan membangun kesadaran tentang isu-isu pangan.